Halo, kembali lagi di channel Amril Info. Di video kali ini gue bakal cerita lah atau kasih pemikiran gue ya tentang futsal Indonesia ini sekarang. Pertama pas lagi pandemi gini nih. Ya, jadi pas pandemi gini kita banyak belajar itu dari online lah ya. Ada webinar, ada diskusi-diskusi melalui aplikasi kayak Zoom gitu ya. Terus karena aktivitas di lapangan tuh jadi nggak ada, ya jadi di sini gue bakal cerita ini pas lagi PSBB gini. Jadi eh, apa aja sih yang terjadi gitu di futsal Indonesia khususnya ya. Ya, kita lihat pertama tuh banyak webinar-webinar ya, terus dari gue sendiri pun ya jadi banyak belajar lah ya. Jadi ya kerjanya depan komputer aja gitu ya, banyak lihat referensi futsal dari mana. Dan yang gue lakuin tuh banyak ngobrol atau diskusi sama pelatih-pelatih dari Brazil sama Spanyol ya, cuma lebih banyak ke Brazil lah ya. Dan nanti gue juga akhirnya bisa banyak diskusi sama timnya Antonio Wagner Cabeza ya dari Brazil. Itu Cabeza dan tim ya, jadi nanti gue bakal share juga. Dan gue juga sempat buat webinar tentang game sektor ya, tentang sektor permainan di futsal. Dan itu juga melibatkan ada bantuan dari KBSA Futsal juga. Oke, yang pertama gue bakal cerita awalnya nih ya. Dari pandemi ini banyak webinar-webinar, banyak diskusi, dan gue awalnya itu banyak ngobrol tadi yang gue bilang ya ke pelatih dari Brazil atau dari Spanyol. Dan yang pertama itu image ya, yang gue lihat tuh image ya pada saat kita mulai say hello lah gitu ya, terus kita bilang kita dari Indonesia gitu ya. Waktu itu kan berarti kita belum kenal nih, dia belum tahu kita juga masih ya baru kenalan lah ya. Itu kalau yang gue baca setiap ketemu dengan orang Spanyol atau Brazil pada saat gue bilang gue dari Indonesia itu image-nya tuh ujung-ujungnya kayak ngomong, udah deh lo kalau mau belajar bawa aja pelatih dari negara gue gitu, ntar gue benerin apa futsal di negara lo kayak gitu ya. Karena image-nya kita tuh udah ya, Indonesia tuh belum belum bagus gitu ya. Sama kayak dulu gue juga denger bilangnya Indonesia tuh bagus lah, bakat-bakat pemainnya bagus-bagus gitu, cuma sayang aja pelatihnya masih belum belum apa ya, nggak bisa bikin pemainnya bagus gitu. Jadi emang kualitas pelatihnya belum 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 oke lah ya. Dulu gue dengarnya tuh waktu gue masih jadi pemain ya, cuma waktu itu ya ya udahlah, orang gue pemain nggak terlalu pusing gitu. Tapi pas lagi udah terjun ke dunia pelatih, jadi gimana gitu ya, jadi nggak enak juga dengarnya ya. Jadi mau nggak mau gue harus belajar nih. Kenapa sih kita digituin gitu, terus kenapa pemain kita susah gitu ya. Kadang kita udah belajar sistem dari lihat YouTube lah, lihat pertandingan ini Barcelona, lihat Liga Spanyol apa, ya kita coba ikutin gitu, tapi di Indonesia ya nggak jalan ya. Itu gue mikir nih kenapa nih kok. Pas gue ya telusuri gitu ya, yang gue kesimpulin sih ya sumber daya pemain kita yang masih nggak bisa buat jalanin sistem yang kita lihat di video atau di YouTube yang kita analisa kayak gitu ya. Jadi menurut gua tuh eh, kuncinya ini di usia dini ya. Terus kembali lagi ke image tadi, kenapa kita pada saat bilang di Indonesia kok mereka bilangnya wah, oh Indonesia kayak sebelah mata lah ya. Walaupun mungkin di Indonesia ada juga orang yang pinter lah masalah futsal, paham tentang keilmuan futsal kayak gitu ya. Tapi kalau dipukul rata gitu orang luar, bayanginnya kita tuh nggak bisa apa-apa semuanya. Walaupun nanti kembali lagi pada saat udah kenal, udah ngobrol, ya balik ke individunya dengan siapa dia ngobrol gitu. Kalau emang dia udah kenal, dia tahu nih ilmu futsalnya semana ya beda lagi gitu. Tapi kalau image awalnya itu kita tuh kayak nggak ada apa-apanya ya. Beda sama kalau mereka mungkin ngobrol dengan tim yang
kalau di Asia Tenggara kita lihat Thailand lah atau Iran gitu, atau di Asia Iran. Kalaupun skillnya nih orang individunya nggak bagus, tapi pada saat kita ngomong dari mana itu orang pemain atau pelatih dari Iran, kita anggapnya udah top lah, udah keren nih, pasti hebat nih kayak gitu. Walaupun belum tentu juga ya. Jadi menurut gue yang bikin image futsal kita itu naik itu prestasi timnas ya. Jadi kalau prestasi timnas kita belum ada prestasi di Asia lah ya, atau ya di Asia Tenggara kita bisa juara, atau di Asia itu kita bisa empat besar, itu bakal naikin image kita tuh ya. Jadi kalau kita bilang kita dari Indonesia, mereka bakal oh dari Indonesia gitu, agak beda lah gitu. Ini karena prestasi kita di Asia belum kelihatan ya, jadi masih agak susah, walaupun ada individu dari Indonesia yang ilmunya tinggi, itu pasti awalannya bakal dianggap remeh dulu ya. Jadi buat ningkatin prestasi timnas kita itu nggak bisa dari level pelatih timnas aja gitu ya. Kita mau manggil pelatih timnas yang hebat juga paling hebat gitu, tapi kalau nggak kita dukung dari bawah tuh nggak bakal maju juga ya. Jadi eh, sistem yang kita kasih gitu ke pemain yang keren lah gitu, tapi kalau pemain kita nggak bisa jalanin ya nggak bisa jalan juga tuh sistem ya. Maka dari sini gue mikir kita harus bagusin tuh di fokus ya, dan bagusin di semua sih, tapi lebih fokus ke level usia dini under 20 ke bawah lah, atau di under 16 itu udah harus kita perhatiin gitu, dari turnamen, dari latihan, dan dari latihan ini apa aja yang kita kasih nih per kategori umur gitu, fokusnya ke apa kayak gitu. Itu yang bakal lagi gua coba diskusin lah banyak sama pelatih-pelatih, ini bagusnya apa, dari luar juga gue tanya di negara ini apa gitu ya. Jadi balik lagi tadi, dari hasil diskusi itu udah ada gambaran sih, cuma mungkin nanti bakal disusun ya. Terus kembali lagi tadi ke webinar ya, di Indonesia banyak banget kemarin pas lagi pandemi COVID-19 ini, webinar-webinar tuh ya, webinar-webinar dari pelatih luar, dari pelatih lokal gitu ya. Ya bagus-bagus lah buat ilmu ya, buat nambah-nambah wawasan ya. Tapi kalau buat gue dan beberapa pelatih dari luar bilang juga, setiap mereka kasih presentasi gitu, mereka bilang tuh ini punya gue ya. Eh, lo boleh ikutin boleh enggak gitu. Jadi ujung-ujungnya mereka juga nggak yakin ini yang paling terbaik gitu, karena mereka pikir nggak ada cara terbaik gitu di futsal ya, atau formula terbaik supaya lu bakal menang gitu, tapi pasti bakal bilangnya ini yang gue pakai gitu ya, filosofinya ini, tim ini, tim ini. Jadi buat gue sih masukannya, kalaupun ada webinar-webinar gitu ya, kita sesuaiin lagi sama eh, tim kita gitu ya, dengan budaya kita ya. Karena jangan percaya juga dengan jawaban mereka yang walaupun mereka pelatih top gitu, tapi belum tentu sesuai juga sama kita kulturnya ya. Mereka gunain itu tapi pakai contoh dengan Thailand lah ya, kita lihat cara main Thailand gitu, tapi dia pemain timnasnya kualitasnya kayak apa gitu ya, makanya dia bisa jalan. Nah kita harus sesuaiin juga ya, jangan kita ikutin Thailand, ikutin Spanyol, tapi nggak bisa jalan ya, karena pemain kita kualitasnya belum sama sama mereka. Jadi menurut gue sih kita harus bagusin tuh di sumber dayanya dulu nih, kita naikin kualitas pemain kita supaya bisa jalanin sistemnya ya. Jadi yang pertama itu, jadi kita harus cari permasalahan dulu nih di tim kita ini. Hasil diskusi juga nih gue dengan tim KBSA itu, jadi kita harus cari permasalahan di tim maupun individu pemain tim kita, kemudian kita buat latihannya ya dengan repetisi yang mendorong pemain itu supaya dapat situasi yang dari kekurangan mereka itu ya. Jadinya itu ntar bakal dapat hasilnya lah, tapi kita harus sabar juga, itu datang dengan butuh waktu lah ya. Kemudian pada saat latihan itu kita banyak rules ya, rules rules itu juga penting, malah lebih penting dari aktivitas
latihan tersebut gitu. Ya contohnya itu kalau kita buat rules, kalau di transisi, kita latihan transisi gitu, transisi menyerang, yaitu kalau bisa bikin rules pakai waktu, misalnya contohnya ya. Jadi pada saat latihan transisi menyerang, kasih waktu 5 sampai 6 detik, harus sudah ada finishing. Kalau banyak lama-lama muter lagi, akhirnya ya nggak dapat gitu buat buat serangan baliknya. Contoh ya, contoh seperti itu. Kemudian ya itu tadi yang tadi kita pelajari sistem-sistem di dengan pelatih-pelatih luar, dengan pelatih-pelatih yang internasional, itu eh, banyak nggak berjalan tuh kenapa gitu. Jadi kita lihat lagi yang tadi gue bilang pemain kita tuh sanggup nggak sih buat jalanin sistem ini gitu. Jadi kita harus sesuaiin lagi gitu ya. Dan pada saat ikut webinar itu kita lihat lagi ya, kita nih lagi ngelatih tim level apa gitu, apa di level kategori umur atau di amatir atau di pro gitu ya. Jangan sampai kita ngelatih di usia 10 ke bawah tapi ngikut udah mau dibuat pola-pola dengan yang kita ikutin di webinar itu nggak bisa juga, jadi kita sesuaiin ya. Jadi yang di webinar itu kita buat jadi wawasan kita lah kalau kita mau main, dan masing-masing ya kadang-kadang beda-beda nih tiap pelatih tuh cara mainnya beda-beda ya. Jadi kalau gua ini webinar itu cuma buat wawasan kita lah, oh ini ternyata ada cara main yang kayak gini nih, ah gue coba deh. Jadi kita banyak eksperimen dulu nih sama tim kita gitu, cocok nggak nih cara mainnya, terus pemain kita bisa nggak jalaninnya, kalau nggak bisa kenapa ya. Jadi pas dia nggak bisa apa nih yang kurang nih, itu yang kita latih. Jadi kalau bisa sebenarnya sih gue pengennya eh, di kategori umur ini dari usia dini, dari usia 6 tahun sampai 20 itu udah ada guide-nya lah, guide ya, guide untuk latihan itu lebih fokus ke apa. Contoh yang gue dapat sih dari 6 sampai 12 itu banyak fokus ke teknik ya. Jadi teknik ini penting ya. Kalau jadi coach, gue juga ngutip dari coach Zego ya, Zoigo itu ada penemu 4-0, penemu sistem 4-0. Dia juga yang nyetak pemain ya, kelas Ricardinho itu dia yang cetak lah kalau bisa dibilang ya. Jadi banyak ngorbitin pemain-pemain top ya. Menurut dia tuh tanpa teknik itu nggak bakal ada taktikal ya. Jadi teknik itu harus bagus supaya lu bisa dapet taktikal yang bisa jalan juga gitu, atau sampai ke sistem nantinya. Kalau sampai di skip gitu fokusnya sama taktikal aja dari usia 13 tahun ke bawah udah fokus ke taktikal, itu menurut dia udah belum belum inilah ya, belum cocok gitu ya. Jadi awalnya itu di usia 13 tahun ke bawah itu, 12 tahun ke bawah itu lebih kuatin ke teknikalnya ya. Jadi fokus pada teknik itu bukan berarti juga latihannya itu analitik ya. Analitik itu kayak kita latihan dari passing, passing ke depan terus lari ke sana, habis itu passing lagi balik. Nanti orangnya ya yang kayak biasa di akademi lah yang gue lihat selama ini ya. Jadi latihannya cuma passing dari sini terus geraknya ke sini, udah ada rutenya gitu. Itu yang namanya analitik ya. Tapi harus dikombinasi sama global training session ya. Jadi kombinasinya dari analitik sama global. Kalau global itu udah seperti kayak situasi main, ada lawan, tapi itu tetap latihan passing contohnya. Tetap latihan kontrol. Ya, jadi tapi ada lawan, ada tujuan gitu. Jadi yang di global ini yang dilatih itu keputusannya. Di kapan dia harus passing, kapan harus dia tetap dribbling kayak gitu. Jadi itu juga harus banyak dilatih. Kadang-kadang pemain kita tuh nggak tahu kapan momennya harus passing, kapan harus dribbling. Ya, jadi kita harus banyak ngelatih ke situnya juga. Ya, karena pada saat main futsal kita cuma bukan passing terus gerak ke sini, terus gerak ke sini, jadi kayak robot lah gitu, kayak textbook gitu. Tapi kita harus ajarin pemain-pemain kita yang usia dini itu lebih bisa mengambil keputusan dari situasi pertandingan. Ya, jadi dia tahu kenapa dia harus lari ke sini, harus lari ke sini, harus passing ke sini. Ya, jadi itu yang harus kita latih ya. Terus
pada saat umur 13 itu sampai 14 tahun itu menurut banyak pelatih di dunia ya, yang gue dapat itu udah fokus ke man to man ya, maupun ya jadi defense udah pakai man to man, terus banyak 1v1, banyak satu lawan satu itu difokusin ke situ ya. Jadi lebih itu dasarnya lah buat nanti setelah umur 13-14 ini, di 15 tahun ke atas itu udah mulai ke tactical group ya, udah mulai masuk ke tactical group sampai ke kolektif atau ke sistemnya ya. Jadi dari 13-14 itu kuatin satu lawan satunya ya, karena itu modalnya tuh ya. Kalau kita mau bikin defense system, mau main defense misal mau zona, itu ya awalnya satu lawan satunya juga harus kuat gitu ya. Sama juga dengan menyerang ya, satu lawan satunya juga harus kuat. Jadi menurut pelatih-pelatih yang di dunia itu umur 13-14 tahun itu yang banyak ke apa, udah mulai fokusin banyak 1v1 atau man to man untuk defense-nya ya. Kemudian dari yang gue lihat sih di akademi ini masih banyak yang nyarinya menang gitu ya. Banyak pelatih yang pengennya juara, misalnya sekarang di ada AAPI, gimana caranya gue juara nih biar tim gue atau akademi gue terkenal nih, jadi banyak yang daftar nih, terus nama gue naik nih ya. Jadi ini sebenarnya kurang setuju ya kalau gue lihat kayak gitu ya. Pengen sih dirubah gitu image-nya ya. Akademi yang keren itu akademi yang bisa cetak pemain ke Liga Pro, ke timnas tuh ya. Jadi kalau ada akademi yang bisa rutin gitu, continue nyetak pemain bisa dipakai ke Liga Pro, ke timnas, itu harusnya itu yang diangkat gitu kualitasnya. Berarti ini akademinya keren, bagus, terus pelatihnya juga pinter, bagus, berarti itu yang diangkat lah, bukan yang dari juaranya. Ya karena di kita kan U16 sama U13 itu menurut gua lebih lebih fokus ke pemainnya lah, gimana dia bisa berkembang. Walaupun dia kalah, tapi kalau dia bisa berkembang itu lebih bagus ya. Terus dari situ yang gue dapat lagi hasil diskus itu, jangan sampai tuh pelatih banyak ngatur ya pada saat pertandingan ya. Kalaupun mau banyak ngatur tuh di latihan ya, jangan sampai tuh pemain terlalu bergantung sama pemain, sama pelatih ya yang di pinggir lapangan. Pelatih bilang lari sini, pemainnya nurut aja ngikut gitu. Jadi pada saat takutnya nanti keterusan gitu. Pada saat pelatih nggak kasih instruksi, dia malah jadi bingung mau ngapain. Jadi diusahakan pemain tuh udah alami lah pada saat main tuh. Udah tahu dia harus kemana, harus gimana kayak gitu. Jadi dikasih pemahamannya di latihan. Ya, jadi jangan sampai kayak robot lah, mundur selangkah, mundur ke belakang dulu gitu, dipanggil-panggil nama-namanya. Itu yang harus kita kurangin juga ya. Terus pelatih ini harus bisa mencetak pemain yang bisa dipakai sama pelatih lain juga ya, atau ke level selanjutnya itu dia bisa kepake ya. Jadi jangan sampai dari tim satu pelatih ini ngelatih pemain tapi pada saat main ke level selanjutnya itu nggak bisa kepake. Contoh kayak di Liga Pro lah, mungkin di Liga Pro bagus gitu ya, ini pemain ini bagus nih di tim ini nih, tapi pada saat dipanggil timnas dia nggak bisa gitu, karena ya nggak nguasain semua, nggak bisa fleksibel gitu ya. Jadi kita harus cetak pemain tuh yang cerdas, yang bagus juga skillnya, tekniknya gitu, tapi pintar juga. Jadi pada saat dia dapat cara main yang berbeda gitu, dia bisa adaptasi cepat ya. Jadi jangan cuma fokus sama satu pelatih, dia bisanya cuma main sama pelatih ini doang nih, pas main sama pelatih yang lain itu dia nggak bisa gitu ya. Jadi itu kesimpulannya buat itu pemikiran gua ya. Jadi dari pas pandemi ini banyak diskusi lah sama pelatih-pelatih di Indonesia sama di luar. Banyak inilah, banyak harus kita benerin lah ya. Terus jangan bangga sama lisensi yang udah kita dapat. Contoh di kita tuh AFC level 1, level 2 gitu ya, itu masih dasar juga buat gua ya, yang gua lihat gitu ya. Karena banyak pelatih yang kayak udah
dapat level one, level two, kayak gitu-gitu udah kayak wah gua hebat nih kayak gitu ya. Padahal kita masih jauh lah pada saat gua diskusi sama keluar gitu, pelatih level anak-anak aja gitu pengetahuannya udah top banget di sana gitu di Brazil. Ya, jadi menurut gua wah gua masih belum ada apa-apanya lah, harus banyak belajar lagi nih. Ya, terus gua diskusi sama pelatih dari Spanyol juga, ngebandingin ya kita level one kita ya tuh 1 minggu ya buat ngambil level one gitu. Di sana tuh dia bilang level one dia tuh 1 bulan. Ya jadi udah kelihatan beda lah ya. Apa yang materinya dikasihnya lebih banyak mereka gitu loh. Jadi kita jangan puas sama lisensi ya, itu cuma kayak izin aja lah lo bisa megang nih tim atau bisa ngelatih di tim buat turnamen ini gitu. Tapi kita harus upgrade lagi, jangan habis dapat license kayak udah bisa semua gitu. Enggak, kita harus tetap upgrade, kita belajar-belajar terus. Ya jadi tetap belajar lah. Ya kita harus tingkatin ini prestasi timnas kita nih kalau kita mau dipandang ya, dipandang bagus nih futsal kita. Ya jadi kerjanya harus bareng-bareng dari pelatih timnas sampai ke pelatih akademi di bawah itu kita harus ada satu tujuan lah yang di akademi jadi kayak estafet gitu dari bawah cetak pemain tuh supaya bisa dipakai sama timnas ya jadi pada saat pelatih timnas dapat bahan ya atau dapat input pemain tuh udah bagus-bagus karena dicetak di awalnya tuh udah bagus ya dan menurut gue di kuncinya tuh ya di usia dini ini di akademi-akademi ini atau di sekolah-sekolah itu ya jadi kalau udah di atas 20 baru kita kasih cara main futsal yang benar cara atau teknik atau taktikal itu udah agak susah ngerubahnya ya. Ya bisa kita lihat lah di under 20 itu semenjak Runtuh Boy sampai angkatannya Ais di situ dilatihnya ya hasilnya kelihatan gitu ya banyak generasinya bagus ya kalau kita bisa cetak lebih banyak lagi bukan dari timnas U20 aja tapi kalau dari akademinya udah kualitas ngelatihnya ditingkatin bisa kayak timnas itu bakal banyak lagi yang kita hasilkan pemain-pemain untuk ke generasi berikutnya ya jadi di sini gue juga bakal coba lah nge-share nanti mungkin diskusi juga sama Kabesa Futsal ya bagaimana sih untuk nyiptain pemain yang bagus gitu atau ngelatih pemain dari level akademi nih apa aja sih yang dikasih apa aja yang kita fokusin gitu buat ngelatih di anak-anak ini supaya jadi nantinya di masa depan tuh bisa jadi pemain yang berkualitas ya jadi kalau nanti ada pengennya sih di sini gue ada input juga ya apa sih masalahnya di akademi atau di kategori umur gitu terus ada masukan apa gitu jadi nanti bisa gue diskusin juga dengan Kabesa Futsal ya semoga ntar bisa jadi kerjasama terus jadi untuk tukar-tukar informasinya enak gitu jadi kalau ada itu komen aja di bawah supaya nanti kita bakal diskusiin kalau emang bagus nanti bisa kita pakai ya. Intinya sih diskusi sama mereka gue juga nggak terima 100% mentah-mentah gitu tapi tetap bakal harus kita eksperimenin lagi nih cocok nggak sama kita nih masukan dari mereka oke gitu aja sih jadi kalau ada apa-apa atau ada informasi atau input atau kendala gitu dalam melatih bisa di komen di bawah ya jadi nantinya bakal gue diskusin dengan mereka oke makasih sudah menonton semoga ada gambaran lah atau ada yang bisa diambil gitu yang bisa jadi bermanfaat ya oke jadi gitu aja terima kasih bye bye